Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan perlindungan kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, para penggemar YouTube dimanapun berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kesehatan, selalu mencukupkan rezeki buat kita, dan selalu memudahkan dalam pekerjaan-pekerjaan kita dimanapun kita bekerja. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para penggemar YouTube yang budiman, tak lupa Abah pun mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para penggemar YouTube dimanapun berada. Semoga sumbangsih, support dan dorongan kepada konten Abah menjadi sesuatu yang sebagai bahan koreksian Abah, sebagai bahan yang untuk lebih baik lagi Abah menampilkan konten-konten berikutnya. Para penggemar YouTube yang bersahaja, pada kesempatan ini Abah akan menyampaikan sebuah topik di mana yang berjudul tentang para leluhur kita sedang menguji kita dalam kehidupan sehari-hari, ya, terutama yaitu menguji daripada sang satria piningit alias bocah angon. Nah, pada topik pembahasan ini Abah akan membahas di mana digambarkan ya dalam sebuah petunjuk dari sang satria piningit bahwasanya sebelum beliau itu memangku daripada amanah atau tugas yang diberikan dari para leluhurnya kepadanya, yaitu proses awalnya beliau adalah melalui proses pengujian, ya. Pengujiannya yaitu berupa yang pertama kali adalah berupa sikap perilaku kedermawanan atau kesetiakawanan, ya, ataupun keikhlasan. Nah, para penggemar YouTube dimanapun berada, ketika para leluhur itu menguji sang satria piningit alias bocah angon dengan sikap-sikap yang memang apakah pada diri seseorang itu atau manusia itu ada sifat manusiawinya, ya, atau dikata hati nuraninya untuk mau membantu dan menolong. Nah, itu diuji oleh para leluhur kita, ya. Salah satunya yang menguji yang paling pertama adalah Ki Lurah Semar Badrana, ya. Pada saat itu dalam sebuah petunjuk dari beliau disampaikan kepada Abah bahwasanya Ki Lurah Semar Badranaya menampilkan wujud seorang kakek-kakek yang membawa lima bakul, ya. Seorang kakek-kakek, ya, yang membawa lima bakul dengan penampilan yang sangat sederhana sekali, ya, yang sangat sederhana sekali. Tiba-tiba kakek-kakek itu ketika bertemu dengan calon sang satria piningit itu, kakek-kakek itu menyodorkan telapak tangannya tanpa berkata-kata sedikit pun atau sekalipun tidak, ya. Cuma langsung menyodorkan, membuka telapak tangannya seolah-olah si kakek-kakek itu meminta. Padahal tidak begitu, ya. Karena apa? Karena si kakek-kakek pun tidak terucap satu kata pun di dalam mulutnya, gitu, ya. Cuma disinilah bentuk tes pengujian daripada sang leluhur kepada calon sang satria piningit. Tuh, salah satunya seperti itu. Nah, apabila kita semua nih yang memang kebetulan, ya, merasakan terjadi atau mengalami kejadian seperti itu, coba lihatlah apa refleksi kita, apa
sikap terangsang kita ketika menghadapi hal seperti itu, ya, yaitu seseorang yang seolah-olah meminta-minta, tetapi apa? Padahal itu bukan meminta-minta, tetapi apa? Hanya sebagai tes ujian, ya, tes ujian daripada sifat manusiawinya, apakah ada hati nuraninya, ya, hidup atau tidak, terangsang atau tidak. Nah ini, ya, makanya salah satunya adalah diuji dengan seperti itu. Ya. Nah, para penggemar YouTube yang budiman, bukan hanya sekedar Ki Lurah Semar Badranaya saja yang menguji itu, banyak. Yaitu apa? Ibu Ratu pun turun tangan menguji, ya. Dengan seperti apa sikap beliau? Beliau itu bersikap seperti sedang menyangkil sesuatu, ya, menggendong sesuatu, ya, disangkil, entah apa dalamnya, ya, yang disampaikan oleh sang satria, ya, Abah pun tidak tahu, sedang menyangkil, ya. Tiba-tiba sang satria didatengin oleh ibu ratu. Dengan cara apa? Ya tadi seperti Ki Lurah Semar Badranaya, dengan membuka telapak tangannya. Apakah terangsang atau tidak? Apakah tumbuh tidak sikap manusiawinya, sikap kedermawanan pada manusia itu, pada orang itu? Nah, disinilah kita dituntut untuk mau menimbulkan hati yang mulia, yang baik. Iya, ya. Kalau sudah itu terlahir, ya, hati-hati yang baik, hati-hati yang mulia, penuh dengan sikap-sikap kedermawanan, tolong menolong, ya, membantu kepada sesama, dan itu akan dijadikan suatu kebiasaan, insya Allah, maka keluhuran budinya seseorang itu, maka Allah akan mengangkat harkat, martabat, dan darajat hidupnya di sisi Allah. Nah, itulah para penggemar YouTube, kunci hidup itu hanya itu sebenarnya, ya, selain daripada kita melaksanakan ibadah wajib kita, maka ibadah sunnah pun kita laksanakan. Nah, yang paling afdol ibadahnya yaitu apa? Hablum minanas, yaitu apa? Membantu, ya, melihat, membantu, dan menyesuaikan dengan apa yang ada terjadi pada kehidupan kita di lingkungan. Ya, kalau hanya sekedar yang terjadi adalah satu kelompok atau sebanyaknya kehidupan itu bersifat individualistis, mementingkan sendiri, ya, ini jelas-jelas tidak akan mencerminkan yaitu apa? Sikap yang berbudi luhur, itu berakhlak mulia. Karena apa? Karena yang namanya berbudi luhur, berakhlak mulia itu adalah sikap-sikap yang betul-betul mencerminkan daripada apa yang disampaikan oleh para nabi dan rasulnya. Salah satunya seperti itu, apa yang diajarkan oleh agama, apa yang dicontohkan oleh para leluhur kita, apa yang disampaikan oleh para guru-guru kita. Nah, itu yang baik-baik kita ambil, yang salah kita buang. Nah, begitulah. Itulah beberapa contoh bagaimana orang tua menguji kita, ya, menguji kita menjadi manusia yang lulus, ya. Ya, kalau orangnya kikir, medit, pelit, bakhil, ya jangan harap lulus, ya. Jangan harap lulus. Yang ada apa? Ya itulah gambarannya seperti apa yang di tengah-tengah masyarakat kita. Oke. Sampai di sini dulu para penggemar YouTube dimanapun berada. Hati-hati dalam menjalani kehidupan, ya. Kalau kita ketemu dengan seseorang atau manusia seperti ini, terus dia berlaku membutuhkan sesuatu, ya, kalau kita bisa, kita mampu tolong. Kalau enggak,
ya mohon maaf atau katakan sesuatu yang bisa menyenangkan dia ya, karena ibadah itu yang paling kecil itu cuma tersenyum ya, tersenyum aja sudah merupakan ibadah ya. Para penggemar YouTube dimanapun berada, Abah cukupkan sampai di sini saja, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.